Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hendra Kusuma, kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, asal sekolah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kebumen, yang sedang melakukan PKL, praktek kerja lapangan di sebuah bengkel bernama Bengkel Bos Ban Oli Service Bintaro, yang merupakan salah satu cabang dari PT Penta Arta Impresi yang beralamat di Jalan RC Veteran Raya nomor 19 RT 4 RW 7 Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode pos 12330. Melalui video ini saya akan melakukan testimoni terhadap bengkel yang sedang saya lakukan PKL, praktek kerja lapangan. Yuk kita lihat bagaimana keadaannya. Sekilas tentang Bengkel Bos dari website bengkelbos.go.id. Bengkel Bos merupakan transformasi dari spare tire shop dan fokus melayani penjualan barang dan jasa seputar ban oli service, ya seperti namanya Bos, untuk segala jenis mobil. Dengan pengalaman yang telah didapat dari bengkel terdahulu, kami siap memberikan pelayanan yang lebih lengkap dan menyeluruh dengan berbagai keunggulan baru bagi setiap pelanggan. Mengapa Bengkel Bos? Layanan servis yang menggunakan peralatan yang canggih dan standar, ATPM, agen tunggal pemegang merek. Hadirnya bengkel mitra Bos yang berjumlah lebih dari 150 bengkel untuk menjangkau Anda di seluruh wilayah Indonesia. Kami siap memberikan pelayanan terbaik melalui 30 cabang bengkel Bos dengan standar pelayanan dan produk terbaik. Visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bengkel terkemuka dengan memiliki layanan servis yang dapat diandalkan dan menjual spare parts berkualitas. Misi: memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan jasa perbaikan kendaraan yang cepat dan memuaskan, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelanggan dan karyawan. Dari ban, penjualan, perawatan, ganti ban, spuring, balancing, dan lain sebagainya. Dari oli, penjualan, pergantian, oli metik, oli gardan, persneling, dan ada oli mesin, servis, penjualan, perbaikan, kap mesin, kolong mobil, tune up, dan lain sebagainya. Lanjut ada brand partner. Di brand ada Dunlop, Bridgestone,
Bridgestone. Hankook juga ada. Ya. Achilles dulu katanya. Minyak ada Pertamina, Shell, Mobil One, Castrol. Service ada banyak brand partnernya. Flat customer, flat bengkel pos fokus untuk mendistribusikan produk dan memberikan servis untuk kendaraan mulai dari passenger car, truk, bus, dan forklift. Distribusi yang dilakukan flat bengkel pos sudah mencapai 21 kota di Indonesia, termasuk Jabodetabek, Bandung, Bali, Semarang, Surabaya, Palembang, Pontianak, Samarinda, dan sebagainya. Flat bengkel pos memberikan banyak keuntungan melalui salesman yang profesional, kesepakatan langsung dengan distributor atau prinsipal, dan adanya layanan purna jual. Ya, bengkel pos dapat dilihat di Facebook, Instagram, langsung dari WA. Dari website loker.id, PT Penta Arta Impresi sendiri memberi gaji kepada karyawannya itu 5-6 juta. Namun itu tergantung level dari karyawan tersebut. Misalnya mekanik 1, mekanik 2, 3 foreman, kepala bengkel, admin. Dan untuk syarat untuk bekerja di bengkel pos yaitu diploma D1, D2, D3, SMA atau SMK atau STM. Untuk tipe pekerjaan itu dikontrak. Bertanggung jawab pada pekerjaan. Melakukan pekerjaan perbaikan kendaraan customer sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Kalian Moses servisingan, spuring, balancing, tune up, lain sebagainya. Kualifikasi usia maksimal 35 tahun. Pendidikan minimal SMK, SMA atau SMK. Pengalaman minimal 3 tahun sebagai mekanik mobil. Siap ditempatkan di seluruh jaringan bengkel pos Jabodetabek dan Yogyakarta. Waktu bekerja yaitu jam 8 sampai dengan jam 9. Itu di shift. Untuk pagi sampai sore, dan yang malam itu dari siang sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Berarti setiap hari itu juga ada 1 hari libur. Tunjangan gaji pokok, BPJS Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. Ada mes, terus ada pelatihan karyawan untuk magang jadi mekanik ataupun menjadi admin juga ada. Dan saya juga ada untuk anak PKL, tunjangan hari raya. Saya juga di sini digaji walaupun anak PKL, walaupun tidak seberapa. Untuk insentif bulanan dan uang lembur. Untuk profil perusahaan sendiri
PT Penta Arta Inbrasi berdiri pada tahun 2011, merupakan induk perusahaan dari Bengkel Bos Ban Oli Service yang memprioritaskan usahanya pada bidang penjualan ban oli servis mobil yang sudah memiliki banyak. Yang dulu memang 28 cabang, tapi sekarang bertambah 2 menjadi 30 di Jabodetabek, Yogyakarta, Serang, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Untuk visi misinya sudah sebenarnya tadi di bengkelbos.co.id, bergerak di bidang otomobil, mesin tambahan, otomotif, kendaraan. Sudah memiliki 201 sampai 500 karyawan. Bengkel Bos Ban Oli dan Servis, bengkel hemat dan baik. Ya, sudah 30 outlet. Mengapa Bengkel Bos? Layanan Bengkel Bos servis yang menggunakan peralatan yang canggih dan bekerjasama dengan authorized distributor yang menjamin keaslian dan harga yang bersaing. Sudah bertambah sekarang 30 cabang. Pelayanan kami memberikan pelayanan penuh kepada customer dan memberikan garansi kepada setiap pengerjaan yang ada di bengkel. Produk dan servis, ya, ada engine, mesin, suspensi, kelistrikan, rem, oli, ban, servis, kopling, dan filter. Dan partner, oh iya, ada tambahan dari GT radial depan, oli juga ada top one, Castrol, Mobil One, Shell. Sudah ini flat customer. Marketplace. Dapat langsung di WA. Sekian, makasih. Selanjutnya kita akan melihat keadaan bengkel Bos cabang Bintaro. Ya, terlihat dari depan seperti ini. Ya, ada servis, aki, spuring, bagian depan. Ada juga cuci bodi ataupun cuci hidrolik, ya. Untuk dalam bengkel ada seperti ini. Ada tupos, ada
3 untuk servis, dan untuk stall bagian depan bengkel dalamnya. Dan ini juga ada promosi-promosi untuk parkir motor, KD tool untuk mekanik, ada juga mesin ATF charger, transmisi cek, slipper, dan pompa oli untuk mengisi pergantian oli gardan ataupun transmisi. Lanjut di ruang overhaul, ada sisa-sisa seperti oli dan lain sebagainya. Juga ada gerinda meja, ada jack stand untuk 6 ton, nampan untuk kunci-kunci ataupun komponen biar tidak berantakan. Dan untuk yang besar itu dipakai untuk pembersihan kondensor supaya airnya yang di bawah tidak berceceran. Ya, ini ada banyak alat SST untuk membantu mekanik dalam melakukan perbaikan. Ya, ada juga macun, cimomen, por, gerinda, ya, ini juga kipas angin supaya tidak kepanasan. Banyak sini. Gak ada tempat untuk pembersihan komponen, mungkin overhaul, turun mesin. Ada juga alat press hidrolik untuk isinya untuk pergantian bearing roda. Juga ada ragum. Lanjut di ruang oli, ada untuk pembuangan oli bekas, terus ada ban sisa pergantian, ya, ada kompresor, kemudian ini ada baru yaitu shaking mesin di bengkel Bos Bintaro. Depan di ruang customer juga ada dispenser, ada kopi ataupun teh, juga ada air mineral, ya, juga ada display dari oli paket-paket untuk customer, ya, juga ada TV supaya tidak bosan, ataupun minuman dingin di showcase. Ya, di depan juga itu ada ruang kepala bengkel, ada AC-nya juga.
Untuk ruang admin ada promo-promo, ada alat untuk print fingerprint untuk absen. Lanjut, dalamnya juga ada tempat oli, paket-paket, ada filter oli, busi, dan sebagainya. Ruang admin juga ada display untuk ban, hankook, dunlop, piston, dan lain sebagainya. Untuk toilet dan musola, ya musola di sini ada kipas angin, alat sholat, tempat wudhu, untuk WC pria, untuk tempat cuci tangan, juga ada tisu. Untuk kamar mandi wanita bagian depan, lorong untuk karyawan mekanik, juga ada loker. Di bagian belakang untuk tempat dapur, istirahat, mandi. Di belakang juga ada genset, mes untuk karyawan mekanik, ada AC-nya juga, tempat text stand, ada alat untuk ganti ban, balancing roda, balance, dongkrak buaya, untuk power tune up, carbon cleaner, mesin flushing AC, isi nitrogen, ya, terus ada spuring, ya, ada lift untuk, ya, di bagian atas ada ruang biasanya untuk meeting. Di bagian ada juga ada ruang meeting kecil. Sebelahnya juga ada kamar mandi, lantai 3 ke tangga, ada spare part
Ini belum dipakai ini. Ya, untuk shiftnya ya itu ya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang long shift, ada yang off, libur. Senin sampai Sabtu itu shift setengah 8 sampai jam 17.30, jam setengah 6 sore. Shift 2 jam 11 sampai 9 malam. Untuk minggu yaitu yang pagi jam setengah 8 sampai 12.30, setengah 4 sore. Shift 2 yang siang jam 2 siang sampai 9 malam. Ya. Yang P untuk pagi, L S untuk siang, dan L untuk long shift. Ya, itu harus yang diterapkan untuk karyawan, jaga 5R. Ya, seperti ini harus diterapkan SOP untuk karyawan, kepala bengkel, foreman, mekanik, admin. Ini untuk baju saya untuk anak magang ataupun PKL. Ya, seperti ini. Ya, sekian, terima kasih. Ya, izin menjawab. Dulu pas di sekolah dari PT Penta melalui Pak Anung nawarin, pas itu pada nyari tempat PKL, terus ada tawaran dari Penta untuk 4 kelas otomotif yang mau PKL di PT Penta. Terjumlah ada 27 orang dari 4 kelas otomotif serta PKL. Terus Pak Lauren, Pak Tri, dan sebagainya seleksi ke sekolah. Waktu itu di lantai 2 sekolah. Ya, dari 27 orang itu ada juga yang nggak ikut. Terus ada beberapa soal untuk seleksi melalui link, namun itu pakai Google Form. Soalnya foto dari layar ke barcode. Ya, ada soal matematika dasar, dan ceritanya juga. Terus seperti tentang kewarganegaraan. Lanjut ada psikotes tentang seperti apa diri kita ini. Ada kertas,
Kalau ya berarti kita seperti ini, itu ya. Dulu langsung dari 27 itu yang ke seleksi di peringkat kan ada nilainya berapa, terus yang berangkat pada waktu PKL yaitu ada 11 orang termasuk saya itu berangkat akan bis travel sama Pak Anung dan Pak Supriyanto, guru listrik ya. Sebelum itu berangkat lalu langsung ke training center Bengkel Pos ya, itu 2 hari. Di situ dilatih dulu sebelum dipencar ke berbagai cabang Bengkel Pos, penta-penta ya, semua sendiri-sendiri. Walaupun ada yang 2 orang satu bengkel ya, nggak apa-apa ya. Seperti itu biasa ada Kang Dian, Pak Tri ya, dan Pak Andi dan lain sebagainya. Selama 2 hari bimbing, paling cuma SOP jika di bengkel, lalu tentang alat-alat yang digunakan di cangkok sorong, meter dan lain sebagainya yang ada di bengkel ya. Isi menjawab dulu awal sebelum PKL kan dulu udah selesai di training center Bengkel Pos, semua dipencar langsung ke bengkel PKL masing-masing. Ada yang di Bekasi, di Barusa, jauh-jauh semua. Tapi saya dekat di sini di Bintaro, dekat dengan TC ya. Pertama masuk bengkel memang waktu itu sore sebelum maghrib, jam 5 sore langsung ke Bintaro, diantarin sama Mas Sowi ya, orang di desa juga, ada motor dekat. Saya yang paling dekat dari training center. Dulu memang masih malu-malu, masih bingung, masih adaptasi bagaimana kehidupan di bengkel, keadaan seperti apa, SOP yang jalankan, masih bingung, masih gimana. Ya, untuk tujuan PKL di Bengkel Pos sendiri di sini yang pastinya saya mendalami lebih dalam lagi di dunia otomotif ya.
seperti jurusan yang saya dalami di sekolah, yang pastinya di sekolah masih kurang. Di sini menjadi lebih banyak lagi yang dapat saya ambil pengalaman kerja, bagaimana capeknya kerja, dapat penghasilan hidup. Alhamdulillah di sini dapat, walaupun masih PKL, dapat uang lumayan untuk makan sehari-hari. Ya, sisi menjawab, untuk kelebihan sendiri dari bengkel pos dari bengkel yang lain itu, ini sendiri fasilitasnya lebih canggih, ada banyak dan terbilang mewah dengan harga yang cukup terjangkau. Ya, ini kan juga ada peralatannya canggih, ada spuling, ada balancing, ada isi hidrogen, isi angin ban, ganti ban, tune up, power tune up, pembersihan kerak karbon cleaner, juga ada flashing AC, dan masih banyak lagi di sini yang jarang bengkel lain, walaupun mungkin lebih dari bengkel umum, walaupun hampir sama seperti bengkel umum. Dari pelayanan juga ada admin, ya. Ada juga ada kepala bengkel, ada foreman, kepala mekanik tuh, ada mekanik juga, ada banyak terhubung dari satu cabang ke cabang lain, jadi satu-satuan besar, yaitu dari PT Penta Arta Invasi sendiri, ya. Hampir semua lengkap, ya. Izin menjawab, untuk kekurangan dari bengkel ini sebenarnya cukup sepele, yaitu mungkin tentang 5R, ya pasti sudah tahu itu, tentang kebersihan dan lain sebagainya itu. Dan mungkin ada tentang SOP yang harus dijalankan di bengkel supaya ketiganya keselamatan dan kesehatan kerja lebih terjamin, ya, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan terjadi, ya. Kita yang sudah capek lelah kerja,
kesehatan kita, keselamatan kita diabaikan. Jangan untuk pelayanan khususnya dari admin ya, setiap briefing pagi juga diingatkan, khususnya dari kepala bengkel di sini, untuk pelayanan perlu ditingkatkan lagi komunikasi antara satu sama lain lebih terjalin, kerjasamanya untuk semuanya, ke bengkel ini lebih maju lagi. Amin. Izin menjawab, untuk dari segi pelayanan di sini sudah dibilang sudah sangat baik dari segi pelayanan, khususnya dari admin sendiri. Kepala bengkel juga sudah sering ingatkan dari pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi, dari foreman juga, untuk semuanya, admin, kepala bengkel, foreman, mekanik, dan semuanya khususnya semoga dapat ditingkatkan lagi agar SOP yang harus dijalankan di bengkel supaya tidak terjadi miskomunikasi. Sudah banyak cabang-cabang lain yang punya masalah sendiri. Semuanya harus bisa diatasi, mencari solusinya. Semua harus bersatu. Satu orang membuat kesalahan, berarti semua orang harus mencari solusinya. Tidak satu orang membuat kesalahan berarti orang tersebut yang hanya memperbaikinya sendiri. Tidak, karena ini bengkel ya sudah sangat sering diingatkan oleh kepala bengkel pada waktu briefing ya. Kita ini satu kesatuan, satu perusahaan, satu bengkel, satu pekerjaan, satu pelayanan jasa ya. Semoga dapat ditingkatkan lagi. Amin ya. Khusus ada juga tukang cuci di sini, tukang cuci mobil, motor juga ada. Di sini juga ada masalah seperti mungkin mobilnya kurang bersih dari customer sendiri, itu tidak bisa, berarti tukang cuci sendiri yang mencari solusi sendiri. Tidak, berarti seluruh bengkel juga mencari solusi sendiri agar tidak terjadi masalahnya terulang kembali.
izin menjawab untuk adik-adik kelas saya yang mau PKL di bengkel bos. Sebenarnya tidak ada sih. Yang terpenting menjalankan SOP yang di bengkel, itu aja. Saya kan sudah bilang tadi sebelumnya, di sini saya dulu cuma seleksi ikut, terus di awal dilatih dahulu di training center, terus dipencar ke bengkel masing-masing, bengkel PKL. Nah, yang terpenting itu nurut aja SOP yang dijalankan di bengkel. Misalnya kalau mekanik khususnya agak melenceng dari SOP di bengkel, kalau bisa kita ingatkan, kalau bisa jangan takut. Kalau kita benar itu jangan takut. Mungkin kalau takut itu mekanik salah, gak sesuai SOP, langsung aja lapor ke kepala bengkel sendiri, foreman ya. Sebenarnya kan diingatkan buat kitanya sendiri, untuk bengkel sendiri, untuk perusahaan sendiri. Kita tetap jalankan SOP yang ada, jangan bosan-bosan untuk belajar. Ya, seperti di sini kepala bengkel, kepala cabang pernah bilang ikut briefing di sini juga sering. Di sini Pak Senturi, Pak Tung juga pernah kesini. Pak Senturi sendiri pekerjaan itu adalah hobi yang dibayar. Jadi kalau kamu cinta pekerjaanmu, berarti kalau kamu cinta pekerjaanmu, hobi, maka kamu akan senang. Jadi harus senang dulu dengan pekerjaan itu, jangan menjadi beban. Kalau untuk saya ini diwanti-wanti untuk anak PKL, anak magang juga, dari kepala bengkel, jangan cari uang dulu, cari keahliannya dulu. Nanti kalau udah ahli, baru uang yang mencari, yang ke kitanya sendiri. Sini kedepannya Pak Kepala Bengkel juga teman-teman juga. Yang terpenting itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada harus punya dari seorang mekanik khususnya, yaitu yang pertama ada attitude,
perilaku, terus sopan santun. Yang kedua ada skill, keahlian yang perlu dikuasai. Terus yang ketiga ada pengetahuan, ya, dengan belajar terus, didalami, disenangi, dan jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan supaya semua dilancarkan, apa yang diinginkan oleh keluarga, orang tua khususnya, dapat tercapai, ya. Sekian video testimoni saya tentang kehidupan di bengkel Bos cabang Bintaro, PT Penta Arta Impresi. Sekian, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, yang disengaja walaupun tidak sengaja, ada kata-kata yang kurang enak di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.